Bikin geger kawasan, pelatih Vietnam U23 Kim Sang-sik dan pelatih Myanmar U23 buat pengakuan sangat jujur begini soal hasil timnas U23 Indonesia yang hampir menang lawan tim kuat Mali U23 jelang berlaga di SEA Games 2025. Bahkan sampai sebut-sebut nama Malaysia, fans timnas auto terkejut namun setuju dengarnya. Benarkah? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate Timnas Indonesia. Gema dari dua laga uji coba Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Mali U23 di Jakarta beberapa waktu lalu ternyata tak hanya menjadi trending topik di tanah air. Hasil mengejutkan di mana Garuda Muda berhasil menahan imbang dan bahkan nyaris meraih kemenangan melawan salah satu tim muda terkuat dari Afrika telah memicu reaksi dramatis di kalangan pelatih kepala rival-rival ASEAN menjelang SEA Games 2025. Dua sosok pelatih, Kim Sang-sik dari Vietnam U23 dan Hisashi Kurosaki dari Myanmar U23, secara terbuka mengakui betapa superiornya persiapan dan kualitas skuad Indonesia. Pernyataan jujur mereka yang dilontarkan dalam wawancara terpisah menunjukkan bahwa peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara telah bergeser drastis dengan Indonesia kini berdiri di puncak sebagai kandidat juara tak terbantahkan. Kim Sang-sik, pelatih asal Korea Selatan yang kini menukangi Vietnam U23, mengungkapkan rasa terkejut dan kekagumannya yang luar biasa terhadap performa Indonesia U23 melawan Mali. Ketika saya mendengar Indonesia U23 bisa menahan imbang, bahkan punya banyak peluang untuk menang melawan Mali U23, saya benar-benar kaget dan tak habis pikir, kata Kim Sang-sik, dikutip dari media olahraga Vietnam. Kim menekankan bahwa Mali bukanlah tim sembarangan. Mali yang secara konsisten menghasilkan pemain untuk Liga Top Eropa dan sering menjadi kuda hitam di turnamen junior dunia adalah tolak ukur kekuatan fisik dan teknis sejati. Mali adalah tim yang sering mengalahkan tim-tim terbaik dari Asia dan bahkan punya riwayat menyulitkan tim Eropa. Ketika Indonesia mampu menandingi kekuatan fisik dan taktik mereka, itu adalah sinyal bahwa kualitas skuad Indonesia U23 ini sudah berkelas Asia. Bahkan, saya berani bilang setara dengan level tengah tim-tim Eropa, tegasnya. Kim Sang-sik secara khusus menyoroti kedalaman skuad Indonesia, terutama integrasi pemain diaspora. Indonesia punya skuad yang sangat komplit, mulai dari Ivar Jenner yang sudah menjadi motor di senior hingga Mauro Zijlstra yang membawa insting gol dari Belanda. Bayangkan, ini belum lagi jika pemain kaliber Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Miliano Jonathans, hingga Adrian Wibowo benar-benar bisa bergabung dan bermain penuh di SEA Games. Skuad mereka akan menjadi super superior di level ASEAN. Lebih jauh, Kim Sang-sik mengungkapkan rasa syukurnya karena hasil drawing menempatkan Vietnam tidak satu grup dengan Indonesia, mengakui bahwa bertemu Garuda Muda di fase awal akan sangat merugikan bagi moral timnya. Saya bersyukur jika kami tidak satu grup dengan mereka, kami harus mengamankan posisi kami terlebih dahulu, kata Kim. Tidak bisa dibantah, Indonesia U23 tetap menjadi kandidat kuat peraih medali emas SEA Games 2025 kali ini. Bahkan bermain di Thailand sekalipun, mereka sudah melewati ujian terberat yang tidak dilakukan oleh tim ASEAN lain. Kim Sang-sik bahkan menyampaikan sebuah prediksi yang bernada pesimis jika Vietnam harus berjumpa Indonesia di fase gugur. Jika Vietnam bertemu dengan Indonesia, entah itu di semifinal atau final, dengan skuad mewah yang mereka miliki saat ini, saya pribadi pesimis kami bisa menang. Kami harus bekerja keras, sangat keras, hanya untuk bisa bersaing dengan mereka.
Reaksi yang jauh lebih dramatis datang dari pelatih Myanmar U23 yang wajahnya tampak jelas menunjukkan kecemasan. Myanmar sendiri kan berada satu grup dengan Indonesia di SEA Games 2025. Ketika saya melihat rekaman pertandingan Indonesia melawan Mali, saya dibuat pusing bukan main, kata Kurosaki, pelatih asal Jepang yang memiliki reputasi membangun pertahanan solid. Kurosaki mengakui bahwa menghadapi Indonesia dengan kekuatan penuh dan chemistry yang solid, apalagi dengan hasil impresif melawan Mali, membuat seluruh rencana taktisnya harus diubah total. Mempersiapkan tim untuk menghadapi kekuatan hebat Indonesia U23 di fase grup adalah mimpi buruk. Saya harus jujur, kualitas mereka saat ini sudah jauh di atas kami. Mungkin satu-satunya strategi yang realistis bagi kami adalah bermain total bertahan dengan harapan bisa mencuri poin atau minimal tidak kebobolan terlalu banyak. Pelatih Myanmar ini bahkan mengakui bahwa memainkan sepak bola terbuka melawan Indonesia adalah tindakan bunuh diri. Jika kami mencoba bermain terbuka dengan kualitas pemain yang mereka miliki, terutama di lini tengah dan depan yang komplit, kami pasti akan dibantai. Kami tidak memiliki kedalaman skuad dan kualitas individu seperti mereka. Kurosaki sampai pada titik pasrah. Ia hanya bisa berharap pada faktor keberuntungan. Semuanya sangat komplit. Mereka adalah lawan terberat kami, tak bisa dibantah, katanya. Kurosaki mengakhiri pernyataannya dengan harapan yang terdengar putus asa. Kami hanya bisa pasrah dan berharap keberuntungan menghampiri dengan hasil minimal, yaitu tidak kalah atau tidak dibantai oleh Indonesia. Jujur saja, jika diizinkan oleh panitia turnamen, saya akan meminta untuk pindah ke grup lain di SEA Games 2025 ini. Bertemu Indonesia di fase grup adalah tantangan yang hampir mustahil untuk diatasi. Pengakuan dari Vietnam dan Myanmar ini semakin menekan tuan rumah Thailand yang sebelumnya sudah merasakan ancaman dari persiapan Indonesia U23. Pelatih Thailand U23, Tawachai Damrong Ongtrakul, kini harus bekerja ekstra keras. Reaksi Kim Sang-sik dan Kurosaki adalah cerminan dari fakta di lapangan, ujar seorang analis sepak bola ASEAN. Indonesia telah mengambil risiko dengan lawan uji coba berkelas dunia dan itu terbayar lunas. Sekarang, Thailand, Vietnam, dan tim lain harus menghadapi kenyataan bahwa juara bertahan ini datang ke Bangkok dengan bekal kualitas Eropa Afrika, bukan sekedar ASEAN. Uji coba melawan Mali telah menaikkan standar persaingan di SEA Games 2025. Indonesia U23 dengan tekad mempertahankan emas dan mobilisasi skuad All-Star mereka telah mengirimkan pesan yang sangat jelas, tahta ASEAN akan sulit digoyahkan. Namun tunggu dulu, setelah admin telusuri secara mendalam bahwa berita di atas adalah karangan belaka dan hoaks. Ini sebagai edukasi supaya penonton lebih jeli dalam memilih berita. Rafael Struijk terlihat memancarkan keyakinan tinggi menjelang cabang olahraga sepak bola SEA Games 2025. Penyerang muda ini menegaskan bahwa timnas Indonesia U22 berangkat ke Thailand bukan untuk sekedar tampil, melainkan membawa misi besar, memburu medali emas. Kepercayaan diri itu bukan tanpa alasan, mengingat persiapan intensif yang dilakukan Garuda Muda di bawah arahan pelatih Indra Syafri. Timnas U22 Indonesia baru saja menyelesaikan 2 pertandingan uji coba penting melawan Timnas Mali U22 yang digelar di Stadion Pakansari, Bogor pada 15 dan 18 November 2025. Meski pada laga pertama mereka harus mengakui keunggulan Mali dengan skor 0-3, Garuda Muda menunjukkan perkembangan besar di pertemuan kedua dengan hasil imbang 2-2. Hasil tersebut menjadi sinyal bahwa tim ini terus berkembang dari pertandingan ke pertandingan. Performa meningkat itu pula yang membuat Struijk merasa optimistis. Kesanggupan menahan imbang Mali, tim yang dikenal kuat di level Afrika, menjadi bukti bahwa kualitas timnas Indonesia U22 semakin terasah.
Anda bisa melihat hari ini, Selasa 18 November, kami memiliki tim yang sangat bagus, kami punya kualitas, kata Struijk setelah laga dengan nada penuh keyakinan. Pemain Dewa United itu juga mengingatkan bahwa kekuatan Indonesia sebenarnya belum sepenuhnya utuh. Masih ada beberapa pemain yang belum bergabung dan baru akan menyusul saat SEA Games dimulai. Pemain-pemain abroad ini diperkirakan akan meningkatkan daya dobrak sekaligus memperkaya opsi permainan. Dengan mempertimbangkan hal itu, Struijk semakin yakin bahwa Indonesia bukan hanya berpotensi melangkah jauh, tetapi juga sangat mungkin meraih target tertinggi. Tidak main-main, ia menyatakan dengan tegas bahwa Garuda Muda berangkat ke Thailand dengan satu ambisi, mendapatkan medali emas. Masih ada beberapa pemain yang belum bergabung, jadi saya rasa kami punya peluang yang sangat besar. Kami harus memberikan 100% dan kami datang untuk meraih medali emas. Saat ini, PSSI memang tengah berupaya memastikan kehadiran beberapa pemain yang berkarir di luar negeri untuk memperkuat skuad. Di antara nama-nama tersebut adalah Marcelino Ferdinand, AS Plencin, Slovakia, Adrian Wibowo, Los Angeles FC, Amerika Serikat, dan tim Gaipens, FC Emmen, Belanda. Ketiganya diharapkan dapat melengkapi komposisi tim pada fase akhir persiapan nanti. Pada SEA Games 2025, Timnas Indonesia U22 menempati grup C bersama Myanmar, Filipina, dan Singapura. Grup ini menjadi satu-satunya yang dihuni 4 tim, berbeda dari grup A dan B yang hanya memiliki 3 peserta. Dengan format yang lebih padat, Indonesia harus bisa menjaga konsistensi dan fokus di setiap pertandingan. Perjalanan Garuda Muda akan dimulai pada 5 Desember dengan menghadapi Singapura. Selanjutnya, pada 8 Desember, mereka akan bertemu Filipina sebelum menghadapi Myanmar pada 12 Desember sebagai laga terakhir fase grup. Tim dijadwalkan bertolak ke Thailand pada 27 November 2025, sebuah rentang waktu yang memungkinkan untuk adaptasi lingkungan dan pematangan strategi final. Dengan persiapan yang semakin matang, dukungan pemain abroad, serta motivasi besar untuk mempertahankan prestasi edisi sebelumnya, Timnas Indonesia U22 benar-benar diharapkan mampu berbicara banyak di turnamen regional terbesar Asia Tenggara ini. Bagaimana menurut Anda soal kepercayaan diri Rafael Struijk dan ambisi besar Garuda Muda? Apakah Indonesia kembali menjadi favorit kuat di SEA Games 2025? Silahkan tinggalkan komentar dan pendapat Anda. Kapten Timnas U22 Indonesia, Ivar Jenner, akhirnya berbicara blak-blakan mengenai masa depannya di FC Utrecht. Pemain yang kini menjadi salah satu pilar penting lini tengah Garuda Muda itu mengaku telah mengambil keputusan besar. Ia memilih meninggalkan FC Utrecht pada akhir musim ini. Keputusan ini diambil bukan tanpa pertimbangan, melainkan karena ia merasa menit bermain yang didapatnya semakin sedikit dari tahun ke tahun sehingga hengkang menjadi langkah paling masuk akal. Ivar, yang saat ini berusia 21 tahun, memang sedang berada dalam periode padat bersama Timnas U22 Indonesia sebagai bagian dari persiapan menuju SEA Games 2025 di Thailand. Ia tampil dalam 2 laga uji coba melawan Mali pada 15 dan 18 November 2025. Pada pertemuan pertama, Indonesia harus mengakui keunggulan Mali dengan skor 0-3. Namun di laga kedua, Garuda Muda bangkit dan berhasil menahan imbang wakil Afrika itu dengan skor 2-2. Usai menyelesaikan tugasnya membela timnas nasional dalam 2 laga tersebut, Ivar langsung kembali ke Belanda. Hal ini karena FC Utrecht hanya memberi izin kepada sang gelandang untuk bergabung bersama timnas selama periode jeda internasional FIFA Matchday. Begitu duel kontra Mali berakhir pada 18 November, Ivar tidak punya banyak waktu bersantai. Ia harus segera kembali bergabung bersama timnya di Eredivisie. Namun, sebelum kembali ke klub, Ivar sempat memberikan pernyataan penting terkait masa depannya di FC Utrecht.
Meski kontraknya sebenarnya masih berlaku hingga 30 Juni 2026, ia mengakui bahwa musim ini situasinya berubah drastis. Jika pada musim sebelumnya ia mendapat kesempatan tampil sebagai starter, kini ia justru lebih banyak duduk di bangku cadangan dan bahkan lebih sering turun di tim U21. Statistik menunjukkan penurunan signifikan. Dari 12 caps musim ini, ia hanya mengumpulkan total 34 menit bermain. Sangat jauh dari menit bermain ideal yang dibutuhkan seorang gelandang muda untuk berkembang. Situasi tersebut membuat Ivar semakin mantap untuk tidak memperpanjang kontraknya dengan klub asal Belanda itu. Ia menjelaskan dengan lugas bahwa kurangnya kepercayaan dan minimnya kesempatan bermain menjadi faktor utama keputusannya hengkang di akhir musim. Situasi saya di klub FC Utrecht untuk saat ini sedikit berbeda. Ini adalah musim terakhir saya di klub, ujar Ivar Jenner kepada awak media termasuk bolasport.com di Stadion Pakansari, Bogor. Ia juga menegaskan bahwa statusnya yang masih berada di tim kedua menjadi salah satu alasan kuat untuk pergi. Dan saya masih berada di klub kedua, sehingga saya tidak memperpanjang kontrak saya, sambungnya. Ivar bahkan merasa menit bermainnya musim ini lebih sedikit dibandingkan musim lalu, meski tahun sebelumnya ia mendapat kesempatan turun sebagai starter. Dengan kondisi seperti itu, ia sadar harus mengambil keputusan yang mungkin tidak mudah, namun penting bagi masa depan karirnya. Saya bermain lebih sedikit daripada musim lalu. Musim lalu, saya tampil sebagai starter, kata Ivar Jenner. Menariknya, dengan kontraknya yang akan segera berakhir, peluang Ivar untuk memperkuat timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025 justru semakin terbuka lebar. Ajang 2 tahunan tersebut akan berlangsung pada 3 hingga 18 Desember 2025 dan Indonesia jelas membutuhkan sosok pemimpin di lini tengah seperti dirinya. Meski ia masih menunggu keputusan resmi dari klub, Ivar tidak menutupi keinginannya untuk tampil di pesta olahraga terbesar Asia Tenggara itu. Keinginan itu tentu menjadi kabar positif bagi publik sepak bola Indonesia. Kehadiran Ivar di SEA Games bisa menjadi tambahan energi besar bagi Garuda Muda yang tengah memburu medali emas. Menurut kalian, apakah keputusan Ivar Jenner untuk meninggalkan FC Utrecht adalah langkah tepat demi masa depannya? Dan apakah kehadiran Ivar akan membuat timnas U22 Indonesia semakin kuat di SEA Games 2025? Silahkan tinggalkan komentar dan pendapat kalian di bawah. Ranking FIFA terbaru akhirnya diumumkan pada Rabu 19 November 2025, tepat setelah seluruh agenda pertandingan bulan November berakhir. Sayangnya, kabar kurang menggembirakan datang untuk timnas Indonesia. Posisi Garuda dipastikan tetap tertahan, bahkan semakin tertinggal jauh dibandingkan 3 rival utama di Asia Tenggara, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Seperti diketahui, FIFA Matchday periode 10-18 November telah rampung dan sejumlah negara mengalami perubahan peringkat. Namun, Indonesia justru berada dalam situasi berbeda. Pada periode ini, timnas senior tidak menggelar pertandingan persahabatan, sehingga otomatis tak ada tambahan poin yang berkontribusi pada ranking FIFA. Keputusan itu diambil karena PSSI memilih fokus penuh pada timnas U22 yang sedang mempersiapkan diri menuju SEA Games 2025. Skuad muda asuhan Indra Syafri mengenani 2 laga uji coba melawan Mali U22 pada 15 dan 18 November. Walau demikian, duel tersebut hanya masuk kategori pertandingan kelompok usia, sehingga tidak berdampak apapun terhadap poin FIFA Indonesia. Dengan nihilnya pertandingan resmi, Indonesia tetap mempertahankan 1.144,73 poin, persis seperti bulan Oktober lalu. Artinya, timnas tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dan masih bercokol di peringkat ke-122 dunia. Pada satu sisi, posisi ini aman karena Suriname yang mengoleksi 1.140,54 poin masih berada tepat di bawah Indonesia.
Padahal, Suriname baru saja mencetak kemenangan besar 4-0 atas El Salvador pada 14 November dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONCACAF. Meski menang besar dan naik dari posisi 126 ke 123, pergerakan Suriname belum cukup untuk menggeser Indonesia. Namun, aman bukan berarti memuaskan. Justru dari perbandingan kawasan ASEAN, Indonesia tampak semakin tertinggal. Selisih poin dengan negara-negara tetangga melebar, dan itu jelas menjadi alarm serius untuk masa depan tim merah putih. Contohnya, Malaysia terus melaju. Negara yang sebelumnya berada di peringkat 118 kini naik ke posisi 116 berkat kemenangan tipis 1-0 atas Nepal dalam lanjutan kualifikasi Piala Asia 2027 di Bukit Jalil. Harimau Malaya kini mengoleksi 1.168,41 poin, unggul jauh dari Indonesia. Tak berhenti di situ, Thailand juga semakin menjauh. Dari sebelumnya peringkat 96, mereka naik ke 95 dunia dengan poin 1.243,27. Dua kemenangan berhasil mereka raih, 4-0 atas Sri Lanka di kualifikasi Piala Asia 2027 dan 3-2 atas Singapura dalam laga persahabatan. Sementara itu, Vietnam pun tidak tinggal diam. The Golden Star Warriors naik ke peringkat 110, melompat satu tingkat dari posisi 111 setelah raih kemenangan 2-0 melawan Laos. Kini mereka mengemas 1.180 poin dan semakin mapan sebagai salah satu kekuatan utama ASEAN. Kondisi ini jelas menjadi bahan evaluasi besar. Indonesia memang tidak mengalami penurunan, tetapi stagnasi tanpa pertandingan membuat jarak dengan kompetitor makin melebar. Situasi ini memunculkan pertanyaan, apakah strategi mengorbankan laga FIFA Matchday demi fokus pada tim U22 adalah langkah yang tepat, atau justru hal tersebut membuat timnas senior kehilangan momentum di ranking dunia?